Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kau saudariku, tapi kau mengkhianatiku, wanita jalang. Bukan aku. Apa yang kau lakukan? Apa kau mau membunuhku? Lalu si Lin Feng menyiapkan serangan dan menyerang si Meng Ying. Tapi Lu Wuchen langsung menahannya dan langsung menghancurkan pedangnya. Lin Feng, apa kau gila? Dia itu saudarimu. Aku nggak bisa punya saudari yang nggak bisa konsisten. Kalian berdua pasti udah bersengkongkol dari awal. Iya kan? Siapapun yang mengkhianatiku pantas untuk mati. Dalam hati Lu Wuchen, waktunya tiba. Aku gak melakukan apapun dulu karena aku membiarkan Venomous Silk Moth memicu Chi Deviation. Kelakuan memuakan tanpa batasmu yang membuat Luo Mengying putus asa dan membuat hidupmu putus. Aku datang ke sini untukmu, tapi yang kulihat hanyalah betapa menjijikan hal yang kau lakukan demi mendapatkan apapun yang kau mau. Kau bukanlah Lin Feng yang ku kenal dulu. Hubungan kita sebagai saudara sudah berakhir di sini hari ini. Ting, sistem memberitahu Lin Feng mengalami Chi Deviation, keberuntungan minus 2000. Status anak keberuntungan telah dicabut. Hehe, sesuai rencana. Lu Wuchen berkata, murid inti Luo, Lin Feng, sudah mengalami Chi Deviation dan telah menjadi ancaman bagi Gunung Tansi Celestial Court kita. Apa aku harus menggunakan hukum? Ada opini dari Gunung Chongqi. Meng Ying merespon, keadilan dan kejahatan gak bisa berdampingan. Lakukan yang dibutuhkan. Yang mulia, aku akan tunggu di luar. Seharusnya aku diketahui oleh pendeta Air Heaven dan mengumpulkan semua Divine Talisman untuk aku menjadi kaisar. Kau menghancurkan segalanya. Apa tujuanmu? Kau memperlakukan hal yang tepat pada orang yang tepat. Seharusnya kau nggak melawanku. Aku mempertaruhkan semua yang kumiliki. Aku nggak boleh kalah. Lalu si Lin Feng menggunakan Engulfing Talisman atau talisman menelan. Kita melihat skillnya keluar nih. Dan kita melihat si Lu Wuchen menggunakan skill jalan menuju Akron. Oh, yang Akron. Akron nggak bisa dilewati. Air Nether nggak akan naik. Kita melihat mereka berdua beradu serangan. Air Nether, kau punya harta raja Akron. Gelombang api, ledakan, tekanan, dan gunung benalan. Datanglah. Dan kita melihat Lin Feng menyerang lagi. Jadi Akron, kita melihat serangannya dengan mudah dihancurkan oleh Lu Wuchen dan berhasil mengenai Lin Feng. Dalam hati Lin Feng, keempat Divine Talismanku adalah barang Saint Supreme, tapi gak sebanding dengan satu jari. Kenapa? Kenapa kau sekuat ini? Kenapa aku kalah dari orang sepertimu? Mau tahu kenapa? Lalu tiba-tiba si Lu Wuchen mengeluarkan talisman es milik si Lin Feng. Talisman bekuku di tanganmu. Yang mengkhianatiku adalah Lin Ro. Lucunya aku, bahkan Lin Ro mengkhianatiku. Jadi bukan Meng Ying yang membawamu, Dengan darahku, bersiap ke langit ke-9. Datanglah, Stele, kau punya saudara yang baik. Sayangnya, kau terlalu arogan, terlalu sombong, dan terlalu percaya diri. Kau makan lebih dari kemampuanmu. Kita melihat nih, Lu Wuchen menggunakan skill Divine Punch of Tao Mountain Ice Figure. Dan mereka berdua beradu serangan. Kuatnya, tapi aku bukan orang yang bisa didorong-dorong. Dengan tubuhku, aku akan memakan Inner Demon. Datanglah, Demon, Open Divine Eye. Kita lihat nih, si Lin Feng menyerang balik.
permainan bocah. Tubuh suci Elden Dragon, bangkitlah! Dan mereka berdua beradu serangan lagi nih. Buar. Hahaha. Lemahnya. Aku sudah jatuh, gak ada lagi yang bisa kau lakukan. Hari ini adalah hariku untuk balas dendam. Kita melihat nih, serangan dari Lu Wuchen kayak diikat gitu oleh rantai. Sepertinya aku meremehkanmu. Matilah kau. Tapi rantai-rantainya berhasil dihancurkan dan Lin Feng berhasil tertangkap. Bagaimana mungkin? Dan diserang nih si Lin Feng oleh naganya. Gak, aku gak bisa mati. Aku adalah karakter utama. Aku karakter utamanya. Belajarlah lihat situasi agar kau nggak membuat kesalahan lagi di kehidupan berikutnya. Ting, Lin Feng telah terbunuh, mendapatkan Divine Talisman Stele, talisman penelan, talisman pembakar, point villain, plus 100.000. Hadiah ekstra didapatkan, kotak keberuntungan. Kemungkinan ada janin di menik tubuh Divine, harta dari langit dan bumi, atau harta chaotic di kotak keberuntungan. Bergantung pada keberuntungan. Kotak keberuntungan. Menarik, ting. Selamat kepada host mendapatkan harta chaotic kuno. Catatan rahasia Heaven. Ada 12 catatan kaisar yang berbeda. Mastery Tianqi, Mastery Sun Feng, Mastery Qin Feng, Mastery Chihuo. Jadi ini jalan menuju kaisar. Ting, catatan meliputi 12 mastery, memberikan diperbolehkan untuk menjadi kaisar. Host bebas memakainya sesukanya. Mastery ini sulit dicari, banyak yang mencoba mencarinya sampai ratusan tahun, tapi gagal. Dan ada 12 di sini. Hebat, kekuatan 12 kaisar ada di tanganku. Gak ada yang pernah punya pencapaian setinggi ini di gunung dan laut Celestial Court. Sistem, mulai kultivasi. Ting, baik. Lalu sejam kemudian, aku di puncak Abychna Realm. Lalu ini balik nih. Si Lu Wuchen berkata, Lin Feng mati, semuanya udah selesai. Dia udah terjerumus. Mencegah yang lainnya celaka adalah hal terbaik. Lu Wuchen berkata, kerja bagus kali ini. Meng Ying, kau dipersilahkan mengunjungiku di Celestial Court. Dalam hati Lu Wuchen, nilai keberuntungannya tinggi. Aku harus menjalin relasi. Meng Ying berkata, akan ada waktunya saat kita berjumpa lagi. Oke, hati-hati. Dan akhirnya mereka pun berpisah nih. Sekarang kita pergi nih ke istana Cloud Deck Divine. Lu Wuchen kembali dan disapa oleh orang-orang. Salam yang mulia. Salam yang mulia. Kak, apa kali ini kau bersenang-senang? Anak kecil ini nih adalah Lu Ling Feng, putri gunung dan laut Celestial Court. Lahir dengan tubuh suci spiritual Phoenix, tingkat menengah cave rank. Ada halangan yang gak bisa aku kontrol di darah spiritual Phoenixku. Lebih menyenangkan kalau ya udah, jadi kau harus fokus berkultivasi. Dalam hati Lu Wuchen, ibu sudah mengambil keberuntungan Dragon Lady agar adikku terlahir dengan darah spiritual Phoenix. Dragon Lady itu akan segera menjadi masalah, tapi berkultivasi itu membosankan. Ini kemarin dan lihatlah. Ini hadiah untukmu mengontrol tubuh immortalmu. Jadi tuh Lu Lin Feng ini guys, kalau Mimin gak salah ngertiin, itu harusnya adiknya dari Lu Wuchen. Lu Lin Feng berkata, yeay, aku tahu, kakak lah yang paling sayang aku. Kakak bahkan membawa 2 wanita cantik bersamamu. Lu Wuchen merespon, jangan terlalu ikut campur dengan urusan kakak. Aku akan bertemu dengan ayah. Sekarang kita pergi nih ke Hall of Divine Palace. Nah, orang ini nih adalah Celestial Court, gunung dan laut, Kaisar Ku Huang. Oke, Ku Huang. Ku Huang berkata, aku merasa ada kekuatan mastery padamu. Sepertinya kau lumayan banyak belajar dalam perjalanan ini. Benar. Lalu Lu Wuchen memunculkannya nih, harta talisman kaisar dan kaisar Akron. Lumayan, mastery Akron menengah dan talisman kaisar biasa aja. Mereka bukan yang terbaik. Suatu hari akan kuburu kaisar untukmu. Dengan gampangnya mengatakan akan memburu kaisar lainnya. Apa artinya dia udah naik dari emperor mencapai supreme rank? Ku Huang berkata, Chen kelihatannya kau hampir di life rank. Lu Wuchen merespon, paling tidak dalam setengah bulan. Kalau kau bisa mencapai life rank setelah setengah bulan, aku butuh melakukan sesuatu padamu. Sekarang Lu Wuchen ke istana nih. Selamat datang kembali yang mulia. Orang yang tengah nih adalah kepala pengawal, namanya Qin Yi. Lu Wuchen berkata, baiklah Qin Yi, ada 2 hal yang aku butuh kau lakukan. Pertama, cari Divine Talisman yang seperti ini. Saint Land manapun yang bisa menemukannya akan mendapat 1.000.000 Spirit Stone dan 1 Divine Level Abychna. Kenapa harus diberi imbalan yang mulia? Suruh aja mereka mencari paksa. Jadi kita bisa mengancam membunuh orang-orang mereka. Sedikit kebaikan membuat orang lain menghormatiku dan membentuk reputasiku. Sekali tepuk, 2 nyamuk mati. Kedua, cari talenta jenius di Celestial Court Realm, khususnya yang sedang berusaha mencari mastery. Dalam hati Lu Wuchen, aku butuh point villain, tapi aku harus merencanakan masa depan juga. Aku harus belajar memperalat orang. Baik yang mulia. Dalam hati si Qin Yi, aku nggak yakin, tapi sepertinya yang mulia telah berubah sekali setelah kembali kali ini. Dalam hati Lu Wuchen, aku harus segera menaikkan tingkatanku agar aku bisa mencapai tugas yang diberikan ayah. Akan kugunakan boost point villain untuk meningkatkan metode kultivasiku. Ini sekarang Lu Wuchen ada di dalam kamar kultivasi tertutup. Sistem Upgrade Mountain and Sea Emperor's
Scripture. Nah sekarang nih, Lu Chen udah berkultivasi di hari kelima nih. Ting 150.000 poin villain telah digunakan. Host mencapai life rank. Kemampuan untuk mempelajari Power of Mastery sudah terbuka. Mendapat 3 skill Emperor of Akron. Harta skeleton, membangkitkan skeleton. Pintu ke Nether, menelan soul dan menjadikannya sebagai tentara Nether. Harta Phantom, proyeksi yang dibuat dan dikirim dari alam semesta. Nah, bagus. Mungkin bukan hal mustahil untuk membunuh jutaan dengan menggunakan pintu Nether dan harta skeleton dengan Akron Mastery. Tapi aku udah terlalu banyak menggunakan poin villainku. Sekarang aku miskin, perlu cari cara baru untuk mendapatkan poin. Adikku sekarang 15 tahun. Putri dari kerajaan itu sebentar lagi dewasa. Aku harus mengingat itu. Kita melihat nih. Sekarang kita berpindah ke kerajaan Tachou, istana Shenhou. Wanita ini nih adalah putri kerajaan Tachou, Wenren Qingya Abichnareng. Qingya berkata, Shen Chunhou, pemberontakanmu telah gagal dan aku sudah mengambil alih 1000 tentaramu. Menyerahlah. Chunhou berkata, kau terakhir gak berguna dan sekarang nadimu hancur. Bagaimana caramu ada di Abichnareng? Orang yang akan mati gak perlu tahu apa-apa. Qingya pun membunuhnya. Seseorang berkata, Qingya, syukurlah kau di sini. Kita melihat nih, orang yang agak sakit ini nih, yang tua, dia adalah Kaisar Tachou. Dia berkata, aku udah tua, kukira ini akan menjadi akhirku. Jangan marah ayah, bahkan kalau tubuh immortalku diambil, aku masih bisa berkultivasi sampai di Supreme. Gak ada kata kalah dalam kamusku. Kalau bukan karena Mountain and Celestial Court, kau gak akan sengsara begini. Ayah, pemberontakan internal sudah terurus. Aku berencana untuk pergi melatih diriku. Akan kubawa kembali yang telah kita miliki. Bahkan jika itu Mountain and Celestial Court, aku akan tetap menginjaknya. Ting, putri keberuntungan Wenren Qingya terdeteksi. Harta, True Scripture Yuan Wen. Keberuntungan 1000 emas. Misi 1, membunuh Wenren Qingya. Imbalan, Lucky Box ungu dan 500.000 poin villain. Kedua, menangkap Wenren Qingya. Imbalan, Secret Lucky Box 500.000 poin villain. Lucky Box lagi, gak akan rugi. Aku pilih 2. Aku mau lihat isi Secret Lucky Box. Nah sekarang si Wenren Qingya nih, dia pergi ke hutan Misty. Dia berlatih dengan cara membunuh monster. Benar aja, cara tercepat naik tingkat adalah berlatih di antara hidup dan mati. Aku akan segera naik ke life rank. Lalu tiba-tiba ada 2 orang nih yang sedang mengobrol. Seorang berkata, hey, apa kau dengar? Lu Chen dari Mountain and Celestial Court menggunakan seluruh danau beku di Purple Ancient Land. Temannya merespon, hah, itu sangat berharga. Bukannya sama aja dengan membunuh mereka? Dalam hati Qingya, semua yang dari Celestial Court adalah berdebah. Orang yang dikirim berkata, katanya Dragon Fruit Domain akan segera terbuka. Dalam hati Qingya, Dragon Fruit Domain, energi naga di tubuhku ini diambil oleh Mountain and Celestial Court. Kalau aku bisa mendapat Dragon Fruit itu, kultivasiku akan naik drastis. Dragon Fruit, aku datang. Lalu tiba-tiba ada suara kresek kresek kresek. Ternyata adalah seekor binatang buas nih. Hah, sialan, aku pergi ke Low Danger Realm untuk berlatih. Kenapa ada macan life rank di sini? Mustahil. Macan itu langsung menyiapkan serangan ini dari mulutnya dan menyerang Qingya. Duar, sial. Kalau aku bisa mendapatkan Dragon Fruit itu, aku bisa mengurusnya. Tapi sekarang dalam hati Lu Chen, oh Lu Chen ada nih. Dalam hati Lu Chen, gak mungkin. Tentunya ini pertunjukan yang kuadakan untukmu. Acara hero menyelamatkan putri. Betapa menariknya. Dan ternyata dari atas tiba-tiba ada yang menyerang si macan. Ini telapak tangan gede banget dan si macan langsung kalah dan langsung mati. Hah? Nona, Anda nggak apa-apa? Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku nyaris saja mati. Nggak apa-apa, hutan ini berbahaya. Hati-hati Nona. Dan si Lu Chen pun pergi. Betapa elegan dan baiknya. Kira-kira beliau siapa? Mu Yao Chen berkata, yang mulia, wanita yang barusan lumayan cantik. Lu Chen merespon, gak cantik kamu. Dia cuma gadis pirang. Sekarang kita pergi nih ke, oh ini 3 hari yang lalu di Purple Ice Saint Island. Kita melihat nih, ada beberapa orang yang sedang bersujud memohon kepada seorang wanita nih. Keluargaku akan memberi tanaman spiritual 1000 tahun. Kami hanya mau setetes air dari danau beku. Terus orang yang didorong nih pipinya nih, dia berkata, seluruh keluarga Pai mau menjadi budakmu selama 300 tahun. Tolong setetes air danaunya aja. Yang buah kanan yang berjenggot berkata, apa kau gila? Lau Pai, jangan dengarkan dia. Keluarga Wang akan menjadi budakmu selama 6000 tahun hanya dengan setetes air danaunya. Wanita ini nih adalah kepala pendeta Purple Ice. Dia berkata, danau beku adalah harta kuno kami dan memiliki energi chaos. Kalian pikir kalian siapa? Berani memintanya. Lalu ini si Lu Chen nih di langit gitu kan, di atas awan. Lu Chen berkata, di mana pemimpin Purple Ice? Aku mau meminjam danau beku. Jadi itu suara lantang dari langit. Selamat datang, yang mulia. Aku akan membawa airnya untuk Anda. Apa sebotol cukup? Bukan. Tutup gunung itu. Aku ingin meminjam kolam beku untuk mandi. Hah? Mandi? Baiklah.
saya akan menyiapkannya untuk Anda, Yang Mulia. Dalam hati si kepala pendeta Purple Eyes, Mahandi, kolam beku kesayanganku terancam. Tetapi dia berasal dari pengadilan surgawi gunung dan laut. Aku ingin segera melarikan diri. Sekarang kita begini, ke kolam esensi dingin atau kolam beku tadi tuh. Mu Yao Chen bertanya, Yang Mulia, apakah ini kolam esensi dingin? Lu Chen menjawab, tubuh beku jade surgawimu tinggal satu langkah lagi untuk menjadi tubuh jade padat. Kolam beku akan membantumu melewati batas itu. Lanjutkan aja. Yao Chen merespon, tentu Yang Mulia, saya akan terus menemani Anda. Kolam ini sangat dingin. Aku akan berada di sisimu untuk melindungimu. Selama Yang Mulia ada di sini, gak akan ada yang membuat saya takut lagi. Nah ini si Lu Chen menggunakan Frozen Talisman nih. Lalu 3 hari kemudian, Yang Mulia, tubuh buku jadeku sudah lengkap. Sekarang keseluruhan diriku adalah milikmu Yang Mulia. Lalu sekarang kita pergi nih ke aula tanah suci es ungu. Orang ini berkata nih, tanpa kolam ini, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Pengadilan surgawi gunung dan laut ini benar-benar keterlaluan. Semua karena nenek moyangku hancur di tanganku. Kolam bekuku. Orang yang tengah berkata, pemimpin suci, lihatlah, inilah semua barang yang Tuli tinggalkan. Saat dibuka, orang yang kanan berkata, wah, lihat, begitu banyak metode kultivasi bertingkat surgawi dan harta karun peringkat ungu. Kita bahkan gak bisa memperoleh semua ini dalam 10 kolam beku. Sahabatku, Yang Mulia, Anda begitu dermawan. Ya ampun, tanah suci es ungu bersumpah bahwa kami akan melayani Anda. Sekarang kita begini, di bagian dalam hutan di depan wilayah buah naga. Kita melihat nih, di langit seperti ada orang yang terbang. Orang yang kiri berkata, apakah itu klan ular naga? Apakah mereka juga ingin menguasai buah naga? Yang kanan berkata, ini klan ular naga. Dalam hati Cinya, 10 tahun, gak ada yang tahu apa yang telah aku alami selama 10 tahun ini. Aku gak peduli apapun yang terjadi, aku akan tetap mendapatkan buah naga itu. Gak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Kita melihat nih, ini berarti tadi klan ular naga. Kita melihat ada beberapa dari mereka. Orang yang ini nih, yang ini, dia berkata, buah naga itu milik kami. Siapapun yang melangkah maju pasti akan mati. Seorang manusia biasa merespon, apa kau benar-benar berpikir bahwa kami manusia biasa hanya akan takut padamu, ha? Yang kanan menambahkan, menggelikan. Janganlah berpikiran seperti itu. Lalu mereka seperti memunculkan sebuah arah ini untuk mengurung mereka. Seseorang berkata, kau gila, Shiva. Bagaimana beraninya kau mengurung kami di sini? Hei, biarkan kami keluar. Jangan bertindak di luar batas. Hahaha. Terus gimana kalau aku nggak ingin melakukannya? Manusia lemah, tangkap mereka semua. Semua pria akan menjadi domba 2 kaki dan wanita bisa dibersihkan dan tinggalkan mereka untukku. Hahaha. Kau terlihat manis, biarkan aku mencicipinya. Tapi tiba-tiba si Cingnya mau menyerang nih. Kalian ular naga, kalian sudah melampaui batas. Sialan. Dan Cingnya langsung menyerangnya. Oh, menarik. Biarkan aku merasakan keindahan ini. Hanya biarkan aku yang merasakannya. Dan aku akan memastikan bahwa kau akan memiliki kehidupan yang indah setelah ini. Kau serangga bejat. Lalu Cingnya maju. Kau cari mati, ha? Cingnya maju menyerang. Juar. Sungguhlah fisik yang bagus untuk berkultivasi. Aku gak akan jauh dari mencapai tingkatan reinkarnasi jika aku memilikimu. Kenapa kau gak tunjuk aja padaku? Emangnya siapa dirimu? Berhenti membayangkan hal-hal tersebut. Kita melihat nih, mereka berdua beradu serangan. Tapi Cingnya sedikit terluka nih. Sungguh berani. Aku suka ini. Kita melihat orang dari klan ular naga ini maju untuk menyerang. Dalam hati Cingya, serangga bejat ini benar-benar kuat. Aku bukan lawannya. Apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba seseorang berkata, gak bisa dipercaya bahwa seekor ular biasa bisa bersuara di depan klan manusia. Tiba-tiba muncul nih serangan yang sangat besar, telapak tangan gitu dari atas langit. Lari, tolong saya tua muda. Dalam hati si tua muda nih, tidak, itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Jebret, kena tuh. Tua muda, lari, pamancu, jangan mati. Kita melihat nih, ada serangan telapak tangan lagi yang dilancarkan. Tapi si tua muda langsung berubah menjadi ular untuk menahan serangannya, menginvasi hutan kabut dan membunuh orang-orangku. Aku gak peduli siapa kau akan mati dengan sia-sia. Dalam hati si tua muda, sialan, aku kuat dan sehat, tapi aku gak percaya. Aku bahkan gak bisa menahan serangannya. Siapa dia? Lalu muncul nih, seperti biasa, udah pasti itu Lu Chen. Cingnya berkata, orang yang sederhana sekali. Itulah orang yang menyelamatkanku. Orang yang bawah ini berkata, itu adalah pangeran dari pengadilan suara gunung dan laut kan. Syukurlah kita diselamatkan. Dalam hati Cingya, pengadilan surga gunung dan laut. Lu Chen, bagaimana mungkin itu dia? Aku dilahirkan dengan darah naga dan memperoleh kekuatan akar surga. Meskipun aku mati hari ini, aku akan membawamu bersamaku. Kau terlalu banyak bicara untuk seekor ular biasa. Beruntung sekali, aku baru aja kehilangan beberapa kavaleri. Kita melihat nih, Lu Chen langsung maju dan menyentuh dahi dari si ular tuh, dan muncul naga yang sangat besar. Biarkan aku melemparkan kutukan pembatasan padamu dan kamu akan mendengarkanku. Si tua muda ular berkata, penindasan garis darah.
Kenapa kau memiliki darah naga Elden? Pergi dari sisiku. Dalam hati si tua muda ular ini, aku gak bisa mengendalikan diriku lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sangat ingin melarikan diri. Cini ambil semua ular naga yang memiliki peringkat hidup dan di atasnya. Itu tuh maksudnya life ya, kultivasi life. Dan di atasnya, mereka akan menjadi kavaleriku. Dan Cini mulai menahannya nih. Berlututlah kalau kau nggak ingin mendapatkan masalah lagi. Dan sekarang kita pergi nih di domain terbuka nih. Orang-orang berkumpul di sana. Yang mulia, apakah kita bisa masuk ke dalam domain ini? Dou Chen berkata, domain ini tidak memiliki pemilik. Siapapun boleh masuk, nggak perlu minta izinku. Yeay, yang mulia nggak menghalangi kita. Ayo pergi. Hebat. Yang mulia begitu baik, Qingya berkata. Dia benar-benar menghancurkan harta berharga dari Purple Ice Saint Land, di mana kebaikan di dalamnya. Aku nggak melihatnya. Yang kanan merespon. Namun, sebelum yang mulia pergi, dia memberikan mereka seluruh set metode kultivasi Abichna. Itu adalah satu set lengkap metode kultivasi. Mereka menang dengan itu. Hah? Apakah itu benar-benar membuatnya menjadi sosok yang baik? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!